Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Untuk pembelajaran kimia hari ini, kita akan mempelajari tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Kita mulai saja ya. Nah, persamaan laju reaksi ini menggambarkan hubungan antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi. Yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, kita sampai pada konsep laju reaksi. Nah, semoga kalian masih ingat ya. Dan untuk hari ini kita masuk kepada persamaan dari laju reaksinya. Jika ada persamaan reaksi A tambah B menghasilkan C plus D, di mana masing-masing sudah memiliki koefisiennya, maka persamaan laju reaksi ini adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B dipangkatkan Y, di mana K ini adalah konstanta laju reaksi, X ini adalah orde reaksi dari zat A, dan Y adalah orde reaksi dari zat B. Kemudian, anak-anakku, laju reaksi ini dinyatakan dalam molar per detik. Kemudian K ini adalah konstanta laju reaksi, kemudian konsentrasi A dan konsentrasi zat B, kemudian X dan Y ini orde reaksi. Ingat, orde reaksi ini berbeda dengan koefisien. Artinya, orde reaksi tidak bisa kita tentukan dari koefisien reaksi secara langsung. Baiklah, kita masuk lagi pada apa itu orde reaksi. Orde reaksi atau tingkat reaksi adalah suatu angka yang menunjukkan besarnya pengaruh dari konsentrasi reaktan terhadap suatu reaksi. Nah, jenis-jenis reaksi berdasarkan ordenya ada 3. Pertama, orde reaksi 0 dengan grafiknya seperti ini ya, di mana R ini adalah rate of reaction atau kita sebut juga sebagai laju reaksi. Nah, di mana R atau laju reaksi ini akan sama dengan konstanta. Mengapa? Karena pada reaksi orde 0, laju reaksi itu tidak bergantung pada konsentrasi sama sekali. Sehingga untuk R sama dengan K, konsentrasi A dipangkatkan 0 itu akan sama saja dengan R sama dengan K atau V sama dengan K. Lalu yang kedua adalah orde reaksi 1. Pada reaksi orde 1 ini anak-anakku, laju reaksi ini berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Nah, grafiknya seperti ini ya. Jika konsentrasi reaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan meningkat menjadi 2 kali semula. Contoh persamaan laju reaksi yang berorde 1 adalah R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1. Yang berikutnya adalah reaksi orde 3. Mohon maaf, reaksi orde 2. Nah, pada reaksi orde 2, kenaikan laju reaksi ini sebanding dengan kenaikan konsentrasi reaksi yang dipangkatkan 2. Jika konsentrasi reaksi dinaikkan sebanyak 2 kali semula, maka ini nanti 2 pangkat 2 jadi 4 ya. Maka otomatis laju reaksinya akan menjadi 4 kali semula. Ini grafiknya ya, seperti grafik eksponensial ya. Nah, konstanta laju reaksi K adalah suatu bilangan yang menentukan nilai laju reaksi terhadap konsentrasi reaksi. Nilai K ini bergantung pada suhu dan jenis dari reaksinya. Sedangkan satuannya itu bergantung pada orde reaksi totalnya. Nah, untuk satuan konstanta laju reaksi berdasarkan orde reaksi, yang pertama reaksi orde 0. Untuk reaksi orde 0 ini dengan persamaan R sama dengan K dan
konstanta laju reaksi memiliki satuan molar per second. Lalu reaksi orde 1, untuk reaksi orde 1, persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K kali konsentrasi A. Sehingga konstanta laju reaksinya memiliki satuan per second atau second pangkat min 1. Yang ketiga yaitu reaksi orde 2. Untuk reaksi orde 2 dengan persamaan laju reaksi R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2, maka konstanta laju reaksi memiliki satuan per molar second atau bisa juga kita tuliskan sebagai molar pangkat min 1 second pangkat min 1. Bagaimana cara kita bisa menentukan orde reaksi? Maka ada dua caranya. Yang pertama, melalui proses data percobaan. Ciri soal biasanya disajikan berupa tabel dan data konsentrasi reaktan dengan laju reaksi atau berupa tabel data konsentrasi reaktan dengan waktu reaksi berlangsung. Contohnya seperti ini. Untuk tabel yang pertama ini data konsentrasi reaktan Q dan T yang disandingkan dengan data laju reaksi. Sedangkan untuk konsentrasi dengan waktu ini pada tabel yang kedua, di sini ada data konsentrasi H2, data konsentrasi SO2 dengan waktu. Ini ciri khas untuk soal yang meminta kita menentukan orde reaksi dari hasil data percobaan. Lalu, cara yang kedua adalah dengan mekanisme reaksi. Ciri soal ditandai dengan adanya beberapa tahapan reaksi yang sudah dilengkapi dengan keterangan cepat lambatnya suatu reaksi berlangsung. Misalnya seperti ini, mekanisme reaksi halogenasi propanon dalam larutan asam melibatkan beberapa tahap reaksi. Ini sudah ada keterangannya, ada tahap lambat, tahap cepat, tahap cepat. Nah, nanti orde reaksi itu ditentukan dari persamaan reaksi atau proses reaksi, tahapan reaksi yang paling lambat. Nanti orde reaksinya itu penentunya. Nah, untuk memudahkan kita memahami, Ibu akan menjelaskan melalui soal. Kita ganti dulu warnanya. Baik, kita mulai untuk soal nomor 1. Tentukanlah persamaan laju reaksi berdasarkan tabel data di bawah ini, serta tentukanlah orde reaksi totalnya dan nilai K-nya. Nah, di sini ada 2NO plus 2H2 menghasilkan N2 plus 2H2O. Diperoleh data, ini ada data konsentrasi, NO dan H2. Kemudian ini ada data laju. Nah, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan ini? Yang pertama, anak-anakku, dimintanya adalah persamaan laju reaksi. Tentu ketika kita berkaitan dengan persamaan laju reaksi, maka kita harus menentukan orde reaksi terlebih dahulu. Maka kita akan cari orde reaksi untuk NO. Nah, untuk mencari orde reaksi NO, maka kita cari data konsentrasi H2 begitu yang sama. Nah, kita cari untuk konsentrasi H2 yang sama. Ternyata di sini konsentrasi H2 yang sama ini ada di percobaan 1 dan 2. Nah, dengan begini anak-anakku kita akan memudahkan untuk membandingkan ya, yaitu V1 per V2 percobaan
data laju yang pertama dengan data laju yang kedua. Kemudian K kali konsentrasi NO pangkat X dikalikan konsentrasi H2 dipangkatkan Y. Dibagi dengan konsentrasi K NO, tapi pada ini percobaan 1 ya semuanya. Yang berikutnya adalah percobaan yang kedua. Nah, kemudian di sini ada H2 pada data percobaan yang kedua juga. Berhubung di sini H2-nya sama anak-anakku, sebenarnya kita bisa coret. Kenapa? Karena konsentrasinya sama dan otomatis juga koefisiennya sama, maka kita bisa langsung lakukan pencoretan ya. Langsung saja lajunya 1/4 ini ya. Kemudian kita coret juga K-nya, pasti sama nilainya. NO untuk percobaan 1 adalah 0,2 dibagi NO pada percobaan kedua adalah 0,4. Jadi kita bisa cari orde reaksi X-nya berapa. Maka ini akan menjadi 1/4 0,2 nih per 0,4 kan sama saja dengan 1/2 dipangkatkan X gitu ya. Nah, setengah dipangkatkan berapa supaya hasilnya 1/4? Pasti kita akan memperoleh harga X-nya adalah 2 gitu ya anak-anakku. Nah, berdasarkan cara yang pertama ini, anak-anakku sebenarnya kita bisa mempersingkat ya. Mempersingkat dalam menjawab soal tipe seperti ini. Misalnya ya, Nak ya. Kan ini sudah jelas 0,5 itu sudah sama, maka ini tidak perlu dilihat, tutup saja. Nah, kalau begitu kita hanya melihat pada data NO yaitu 0,2 ke 0,4. Berapa kalinya? Pasti ini adalah 2 kalinya. Maka kita bisa tuliskan di sini. Nah, cara yang berikutnya adalah 2 pangkat X begitu sama dengan, lihat volumenya di sini, 1/4. 1/4 berapa kalinya? Berarti ini 4 kalinya, gitu ya. Dari 1/4, 4 kalinya. Jadi 2 pangkat X harus sama dengan 4. Maka 2 dipangkatkan berapa sih supaya hasilnya 4? Maka X itu sama dengan 2. Orde reaksi untuk NO sudah ketemu. Nih, sekarang berikutnya adalah orde reaksi untuk H2. Berarti kita akan mencari konsentrasi NO yang sama. Oke. Yang mana nih yang sama? Berarti 3 dan 4 ya ini nih. 3 dan 4. Kita tulis dulu aja 3 dan 4 supaya kita patokan. Nah, kita pakai cara yang lebih singkat saja ya. Ini 0,6, 0,6 tidak perlu dilihat. Yang kita lihat yang ini. 0,1 supaya jadi 0,3. Berapa kalinya? Oh, ini berarti 3 kalinya gitu ya. Nah, 3 kalinya. Berarti di sini adalah 3 pangkat Y. Nah, sama dengan gitu. Sama dengan berapa? Kita cek ini di laju. Di lajunya 3 ke 27. Berapa kalinya? Berarti ini 9 kalinya begitu. Maka di sini adalah 9 ya. Nah, kalau begitu 3 dipangkatkan berapa sih supaya hasilnya 9? Berarti Y adalah 2. Nah, sehingga persamaan laju reaksi bisa kita tentukan sekarang. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali
konsentrasi NO, X-nya adalah 2 ya nak. Lalu dikalikan dengan konsentrasi H2 dipangkatkan 2. Maka ini jawaban untuk persamaan laju reaksi. Lalu sekarang diminta adalah orde reaksi totalnya berapa. Berarti kita tulis di sini orde reaksi total. Nah, berarti kita tinggal menjumlahkan X ditambah dengan Y. Maka sama dengan 2 ditambah 2. Dapatlah 4 gitu. Ini order reaksi totalnya. Lalu di soal juga diminta menentukan nilai K. Berarti kita untuk menentukan nilai K, anak-anakku, kita harus membuat K ini bisa kita cari dari ambil sampel percobaan. Misal ya, ibu mau ambil data nomor 1 ya, yang mudah saja, data nomor 1, yaitu V1 sama dengan K kali NO, data ke-1 pangkat 2, kali H2, data pertama pangkat 2 juga. Nah, V1 kan 1 ya, ada di tabel ini nih. Nih, V1-nya 1. K dicari, nak. NO1 berarti ini 2 kali 10 pangkat min 1. Ibu rubah ke dalam bilangan pangkat. 0,2 ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 1. Supaya mudah aja sih sebenarnya. Lalu H2 0,5 ya. Ibu rubah menjadi 5 kali 10 pangkat minus 1 dipangkatkan 2. Maka diperoleh ini tetap 1 ya. K 2 dipangkatkan 2, 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 5 pangkat 2 berarti ini 25 ya. Kali 10 pangkat min 2. Ibu pindah nah ke sini. Sehingga K adalah gitu ya. 1 per 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 25 kali 10 pangkat minus 2. Maka diperoleh 4 kali 25 kan 100 ya. 1 per 10 pangkat minus 2. Ini untuk harga K-nya. Sudah selesai ini untuk contoh soal nomor 1. Berikutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Data nomor 2 ini beda dengan data nomor 1. Karena di sini ada konsentrasi dan ada waktu. Kalau yang tadi ini datanya konsentrasi dan laju ya. Oke, kita next sini. Nah, sebelum kita masuk menjawab soal ini, anak-anakku perlu kalian ingat bahwa yang namanya laju ya, laju itu adalah perubahan konsentrasi, begitu kan? Perubahan konsentrasi dari suatu zat per satuan waktu. Ini laju itu. Nah, sehingga dengan kata lain anak-anakku, dari rumus ini, laju ini berbanding terbalik. Berbanding terbalik dengan waktu. Dengan kata lain berarti V ini, kalau secara matematika adalah 1 per T, di mana T-nya adalah waktu. Ini akan sangat menentukan sekali soalnya pada cara menjawab kita untuk soal nomor 2. Nah, kita mulai ya. Karena soalnya sama nih, persamaan laju reaksi yang dicarinya ya, lalu order reaksi totalnya berapa, dan nilai K-nya berapa. Otomatis kita juga cara pengerjaannya hampir mirip dengan yang tadi.
yaitu orde reaksinya dulu yang dicari, orde reaksi H2. Berarti kita akan cari konsentrasi SO2 yang sama. Nah, yang sama ini nomor berapa nih kita pilih nih? Misalnya ya, Ibu mau pakai 1 dan 2. Nih SO2-nya yang sama, yaitu 1 dan 2. Berarti kita masuk ke sini ya, Nak. V1 per V2 sama dengan K. Konsentrasi H2 dipangkatkan X. Ini pada data 1 ya. Lalu konsentrasi H2 dipangkatkan X pada data yang kedua. Lalu dikalikan dengan konsentrasi SO2 pangkat Y data ke-1. Dan ini SO2 pangkat Y data yang kedua. Nah, karena lagi-lagi SO2-nya sudah sama, maka ini bisa kita coret. Nah, konsentrasinya sama, pangkatnya sama, berarti bisa kita coret. Begitu pula dengan harga K. Dipastikan harga K itu juga sama. Nah, tetapi berbeda dengan tadi yang nomor 1, di mana datanya itu laju. Sekarang ini datanya adalah waktu atau T. Maka kita tidak boleh masukkan di sini 36, tidak boleh, tapi jadi 1 per 36 dibagi 1 per 18 gitu ya. Karena ingat dasarnya ini Nak, bahwa laju itu adalah berbanding terbalik dengan T. Nah, sehingga sekarang kita bisa langsung nih menghitung. Ini 0,1 per begitu 0,2 dipangkatkan X. Nah, ini akan sama saja dengan 18 per 36. Sama dengan setengah dipangkatkan X. Nah, yang 1 per 18 ini anak-anakku, kita akan perkecil menjadi 1 per 2. Ya. Sehingga ini 1 per 2. 1 per 2 pangkat X. Maka X-nya di sini adalah sama dengan 1. Nah, X sudah ketemu 1 ya. Nah, bagaimanakah kita bisa menentukan orde reaksinya supaya lebih singkat nih caranya? Oke, kita akan cari orde H2. Tapi dengan cara yang lebih pendek ya. Tapi prinsipnya sama ya. Cari SO2 dulu yang sama konsentrasinya. Tentu pilihan kita tetap pada 1 dan 2. Boleh juga sih 1, 3, boleh juga 2 dan 3 boleh, terserah. Pokoknya prinsipnya SO2-nya cari yang sama. Nah, karena ini sama anak-anakku, maka ini kita tidak perlu lihat lagi. Abaikan saja. Kita fokus pada konsentrasi H2 ini. 0,1 berapa kalinya ke 0,2? Nah, tentu ini 2 kalinya ya. 2 kalinya. Nah, 2 kalinya. Berarti ini adalah 2 dipangkatkan X sama dengan. Nah, kalau tadi arahnya 0,1 supaya jadi 0,2 berapa kalinya? Arahnya ke bawah. Sekarang, kalau waktu harus berlawanan arah. Dari 18 berapa kalinya ya supaya dapat 36. Berarti dapatlah di sini 2. Nah, tolong dibedakan dengan data pada soal nomor 1 tadi nih, lihat nih. Nah, data pada soal 1 ini dari 0,2 nih ke 0,4. Berapa kalinya? Arahnya ke bawah. 2 kalinya. Laju dari 1 ke 4. Arahnya juga ke bawah. Dapatnya 4 kalinya. Nih, jadi kalau datanya laju, maka untuk menghitung ordenya nanti kalau konsentrasi ke bawah, maka laju juga ke bawah. Berbeda dengan waktu. Kalau waktu konsentrasi arahnya ke bawah, berapa kalinya itu? Maka kalau waktu harus berlawanan. Berarti kalau tadi arahnya ke bawah, maka sekarang arahnya itu ke atas. Sehingga diperolehlah dari 18 supaya
menjadi 36 berapa kalinya? Tentu ini juga 2 kalinya gitu. Maka di sini 2 pangkat berapa sih supaya hasilnya 2? Maka dapatlah X adalah 1. Berikutnya nih, orde untuk SO2. Orde reaksi untuk SO2, maka cari konsentrasi H2 yang sama. Nah, pilih yang mana nih? Yang memudahkan proses perhitungan kalian tentunya ya. Misalnya, Nak. Nah, misalnya 3 dan 4 misalnya ya. Ingin 3 dan 4 misalnya. 3 dan 4. Nah, sekarang ini yang sama 3 dan 4 nggak perlu dilihat lagi. Yang perlu kita lihat yang bagian SO2-nya saja. Supaya enak ini kita arahnya dari bawah ke atas nih. Dari 0,2 nih. Berapa kalinya? Supaya jadi 0,4. Berarti ini 2 kalinya ya. Maka diperoleh 2 pangkat Y sama dengan. Karena tadi konsentrasi arahnya ke atas, maka kalau waktu berarti harus ke bawah berlainan. Dari 9 supaya jadi 18 berapa kalinya? Berarti 9 harus dikalikan dengan angka 2, begitu ya. Maka dapatlah 18. 9 berapa kalinya ke 18? Dapatnya 2. Sehingga kita peroleh 2 dipangkatkan berapa sih supaya hasilnya 2? Maka Y adalah 1. Sudah ketemu masing-masing orde, maka kita bisa mencari persamaan atau boleh ya anak-anakku menyebutnya ini sebagai hukum juga karena beberapa buku menyebutkan hukum laju reaksi boleh. Nah, jadi persamaan laju reaksi atau hukum laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 1 begitu dikali konsentrasi SO2 pangkat 1. Nah, ini jawabannya untuk persamaan laju. Berikutnya, diminta menghitung orde reaksi total. Orde reaksi total. Berarti kita tinggal menjumlahkan X ditambah Y. Sama dengan 1 tambah 1. Jadi 2. Nah, sudah selesai. Lalu yang ditanyakan adalah nilai K. Untuk nilai K, kita ambil misalnya percobaan yang datanya mudah ya. Sepertinya datanya Ibu ingin ambil yang data nomor 3. Nah, data nomor 3 di sini ada 0,4, 0,4 di sini ada 9 ya. Di mana V3 sama dengan K kali konsentrasi H2 pangkat 1. Tentu ini data 3 ya. Kemudian di sini ada SO2 data ketiga pangkat 1 juga. Nah, ingat anak-anakku bahwa laju berbanding terbalik dengan T. Maka V3-nya adalah 1/9. Dapatlah di sini K. Lalu konsentrasinya berapa? Nah, ini 4 kali 10 pangkat min 1 ya. Dikalikan SO2-nya juga sama 4 kali 10 pangkat min 1. Maka ini dapatnya berarti ini 1/9 ya. K 4 kali 4 16 kali 10 pangkat minus 2. Artinya K ini adalah 1/9 dibagi 16 kali 10 pangkat min 2. Maka dapatlah 1/. Kita hitung dulu anak-anakku. Untuk 16 ya, dikalikan dengan 9.
Kita kalikan dulu 144 ya. 144. Sebentar, kita cek di sini ya. 144 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini isinya. Ini isinya untuk K. Berikutnya yang soal terakhir, contoh soal terakhir adalah tentang persamaan laju reaksi berdasarkan beberapa mekanisme reaksi. Nah, anak-anakku, kita lihat contoh soal nomor 3. Berikut ini adalah reaksi yang bersifat hipotetik. Reaksi fase gas A ditambah 2B menghasilkan AB2 itu berlangsung dalam 2 tahap. Tahap lambat A ditambah B menghasilkan AB, dan tahap cepat AB plus B menghasilkan AB2. Tentukanlah persamaan laju reaksi berdasarkan mekanisme reaksi di atas dan gambarkan grafik order reaksi totalnya. Nah, anak-anakku, inilah contoh soal yang berhubungan dengan mencari order reaksi berdasarkan mekanisme reaksi. Soal tipe seperti ini lebih mudah dibandingkan dengan dua contoh soal yang sebelumnya. Karena kita cukup saja melihat manakah dari tahapan atau dari mekanisme reaksi yang sudah ada, cari yang paling lambat. Kenapa kita mencari yang lebih lambat? Begini anak-anakku. Reaksi yang lebih lambat itu reaksi yang paling mudah diobservasi daripada reaksi yang cepat. Ilustrasinya begini, ketika kita diminta untuk mengobservasi secara detail sebuah kendaraan, entah itu dari warna, entah itu dari plat nomor, siapa yang mengendarai, itu pasti kita akan lebih mudah melihat kendaraan yang melaju dengan lambat dibandingkan dengan kendaraan yang melaju dengan cepat gitu. Nah, jadi dengan kata lain anak-anakku, di tahap yang lambat inilah kita bisa menentukan order reaksi gitu. Nah, jadi yang menjadi penentu order reaksi adalah reaksi yang paling lambat. Sehingga kita bisa cek di sini ya, bahwa ini langsung deh ke sini deh. Nah, ke sini ya, bahwa koefisien A begitu. Koefisien A. Nah, nanti ini akan menjadi orde A. Lalu ada koefisien yang B nanti akan menjadi orde untuk B. Nah, dari sini kita tahu bahwa koefisiennya 1, artinya ordenya juga 1 masing-masing. Sehingga dari sini kita bisa menjawab persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1 dikali konsentrasi B pangkat 1. Kenapa? Semuanya pangkat 1. Karena di sini koefisiennya juga 1, A. Koefisien B juga 1. Lalu, gambarkan grafik order reaksi totalnya. Nah, kita tulis dulu nih. Order reaksi total. Berarti kita order di A1, order di B1 sama dengan 2. Nah, berarti kita cari nih grafiknya. Tentu grafiknya itu yang eksponensial, yang seperti ini ya. Ini untuk order reaksi 0. Oke. Mohon maaf anak-anakku, order reaksi 2. Order reaksi 2. Nah, demikian anak-anakku pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.